Apakah kita juga ikut menyumbang sampah makanan global? Sejumlah laporan menunjukkan sampah tak terkelola telah berkontribusi pada 3 krisis bumi, yaitu perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, serta polusi. Sampah terbanyak bersumber dari proses pengolahan makanan yang menghasilkan limbah atau sampah makanan dan kehilangan makanan. Kenyataan itulah mendorong Majelis Umum PBB pada tanggal 14 Desember 2022 menetapkan setiap tanggal 30 Maret diperingati sebagai Hari Tanpa Sampah Internasional. Kebijakan global pengurangan sampah makanan dan kehilangan makanan merupakan tujuan 12 dari tujuan pembangunan berkelanjutan, yakni konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Target 12.3 bahwa pada tahun 2030 mengurangi separuh sampah makanan global per kapita di tingkat retail dan konsumen, serta mengurangi kehilangan makanan di sepanjang rantai produksi dan pasokan, termasuk kehilangan pasca panen. Seperti apa yang dimaksud dengan sampah makanan itu? Sampah makanan diartikan sebagai makanan dan bagian yang tidak dapat dimakan yang dibuang dari rantai pasokan makanan manusia. Sedang bagian yang dapat dimakan, yaitu bagian makanan yang dimaksudkan untuk dimakan manusia, dan bagian yang tidak dapat dimakan, komponen yang terkait dengan makanan yang tidak dimaksudkan untuk dikonsumsi oleh manusia. Sampah makanan dan kehilangan makanan ini bisa terjadi disebabkan kegagalan pasar yang mengakibatkan terbuangnya makanan dalam jumlah besar, dan nilai makanan yang terbuang itu jika ditakar dengan uang senilai lebih dari $1 triliun Amerika Serikat setiap tahunnya. Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia melaporkan, sistem pengolahan makanan saat ini menyebabkan banyak makanan yang terbuang cuma-cuma, sementara di sisi lain ada jutaan orang menderita kelaparan akibat kekurangan makanan. Tercatat 1,3 juta ton sampah makanan yang dibuang pada tahun 2022. Jenis makanan yang paling banyak terbuang di tingkat konsumen adalah buah-buahan, sayur-sayuran, dan roti. Dan 45% adalah buah-buahan dan sayuran terbuang. Sekitar 1 miliar ton per tahun sampah makanan dihitung mulai dari tahap produksi sampai ke konsumen. Artinya, 30% hingga 40% atau lebih. Makanan yang bisa dimakan bukan tersaji di piring makan tapi berakhir di tempat pembuangan akhir. Sampah makanan juga menyebabkan masalah lingkungan hidup. Limbah makanan menghasilkan sekitar 8-10% emisi gas rumah kaca global, termasuk dari kehilangan dan pemborosan, dan limbah makanan ini membutuhkan lahan yang setara dengan hampir 30% lahan pertanian di dunia. Sampah makanan adalah masalah perkotaan. Lebih dari separuh populasi dunia saat ini tinggal di daerah perkotaan. Peran pemerintah dalam menangani sampah makanan diperkirakan akan terus meningkat di tahun-tahun mendatang. Laporan terakhir menunjukkan bahwa titik data sampah makanan global telah meningkat 2 kali lipat sejak tahun 2021. Namun hanya sedikit negara yang memiliki data dasar yang kuat yang sesuai untuk melacak kemajuan hingga tahun 2030.
Kelihatannya capaian target 12.3 terlalu ambisi jika dilihat dari keinginan politik pemerintah untuk menyelesaikan secara sungguh-sungguh.